Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kenikmatan iman bisa menghadiri majelis yang berbahagia ini guna untuk menimba ilmu agama. Tak lupa salam dan selawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang benar, yaitu dinul Islam. Ibu-ibu jemaah wanita mujahidin, marilah kita mendengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Misbah. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu jamaah pengajian wanita Masjid Mujahidin yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah meringankan langkah kita semua hadir di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia untuk sesuatu yang mulia, yaitu ngaji. Mudah-mudahan kemuliaan menyertai kehidupan kita, keluarga kita, fid dini, fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan mudah-mudahan panjenengan semua barokah dan panjang umurnya, sehat semuanya, barokah dan berlimpah rezekinya, solih dan solihah anak cucunya, dan semoga segera lunas hutang-hutangnya. Oh, penting menikah, Baik, ibu yang kami hormati, dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ingin dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW, saya ingin menyampaikan tentang bagaimana sehat spiritual ala Nabi Muhammad SAW. Rasulullah adalah sosok yang menjaga kesehatan fisikal maupun spiritual sangat prima, sehingga Nabi sampai usia 63 tahun tidak pernah sakit. Sakit yang pertama dan terakhir adalah sakit yang mengantarkan wafat beliau. Betul ya? Artinya Rasulullah peduli tidak hanya urusan menjaga fisik dengan olahraga, berkuda, memanah, dan lain sebagainya, tetapi yang lebih penting adalah menjaga kesehatan spiritual. Apa itu? Kesehatan spiritual ini sangat relevan ketika sekarang ini badai ekonomi dan pandemi lagi menimpa dunia termasuk Indonesia, betul? Sekarang alhamdulillah pandemi COVID sudah mulai melandai. Tetapi jangan dikira habis ini pasti akan terjadi badai ekonomi, betul? Banyak PHK, pengangguran, betul? Ya, akibatnya banyak yang pindah jualan kuliner, jualan baju pinggir-pinggir masjid itu banyak sekali ya. Meski demikian sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku. Delok toh ya Allah. Akan badai. Nah, kesehatan spiritual ini signifikan di dalam
menjaga kesehatan kita jauh lebih signifikan ketimbang kesehatan fisik. Terus panjenengan menjaga kesehatan fisik dengan makan, nggak pakai kolesterol, nggak telur, nggak lemak, apalagi ya. Kemudian olahraga sehat, itu kontribusi sehat hanya 20% kata para ahli kesehatan. Tetapi yang 80% adalah kontribusi dari sehat rohani, sehat batin, sehat mental, sehat spiritualnya itu 80%. Dados nek panjenengan wis poso bendino, kemudian diet tiap hari, olahraga tiap pagi, kok spiritual mentalnya kacau ya, tetap akan 80% kemungkinannya tertimpa penyakit. Bahkan waktu badai COVID besar-besaran itu, orang-orang yang mentalnya kuat itu lebih bertahan ketimbang orang-orang yang mentalnya drop sebelum sakit. Ada yang begitu? Ketakutan, ya, kecemasan, itu biang penyakit yang luar biasa dahsyatnya. Baik, kesehatan spiritual ini passwordnya adalah sumeleh. You know sumeleh? Pirsa sumeleh? Napa sumeleh niku? Sumeleh niku bahasa Indonesia nggih. Ya ada qanaah, ada ridho, ya sumeleh. Sumeleh itu bukan sekedar pasrah, tetapi sumeleh itu pasrah yang benar, yaitu setelah sumeleh itu pendek, tetapi setelah melewati jalan panjang perjuangan, kok kemudian mentok sampai di situ, maka akhirnya dia harus sumeleh, ridho dengan ketetapan Allah. Kalimat ini saya baca, kalimat singkat sumeleh ini saya kutip ketika membaca perjuangan bos saya Pak Dahlan Iskan. Ya, masih ingat waktu operasi ganti hati. Itu sudah studi referensi buku-buku sak dunia. Sudah membandingkan dokter-dokter second opinion sak dunia, ya. Sudah bagaimana mengatasi kanker hati ini. Kemudian harus operasi. Sudah mempelajari rumah sakit ahli sedunia. Terpilihlah Tianjin. Kemudian ngantri 2 semester di sana untuk mencari livernya orang yang meninggal, yang sehat, kemudian cocok, yang rela didonorkan. Sudah ketemu, sudah semua, terakhir masuk rumah sakit untuk transplantasi hati, liver. Di situ doa beliau itu, ya Allah, sudah saya sumeleh kepadamu, terserah kepadamu ya Allah. Kalau harus mati, saya harus matikan saya dengan husnul khotimah. Kalau saya masih diberi kesempatan untuk hidup, saya berjanji ya Allah untuk menyempurnakan hidup yang kedua ini dengan kebaikan-kebaikan yang lebih utama. Begitu sumeleh itu. Jadi bukan urung-urung ujuk-ujuk langsung sumeleh, tetapi sudah melewati perjuangan yang panjang. Nah, ibu yang kami hormati, kenapa harus sumeleh? Atau bagaimana agar kita bisa sumeleh? Yang pertama, mindset kita harus kita tata. Apa itu? Ad-dunya makanul musibah. Dunia itu tempatnya ujian. Oleh karena itu, mari kita mindfulness, sadari sesadar-sadarnya bahwa hidup itu ujian. Oke? Kata Khalifah Ali, kalau kita bisa menyadari hidup itu bingkainya adalah ujian, maka cobaan musibah sebesar apapun, ya, entah musibah berupa pangkat jabatan dan kekayaan, atau musibah berupa kehilangan istri, suami, anak, ya, ataupun harta kita, maka akan terasa ringan. Kenapa? Bingkainya kita sadari, anak ujian, harta ujian, ya, nyawa juga kehidupan ini ujian. Maka musibah
sebesar apapun akan terasa ringan. Efeknya adalah kalau ujian apapun kita tidak panikan, gak bingungan, gak baperan, tidak uring-uringan. Itu efeknya. Baik. Bahkan pada level yang lebih tinggi kita mampu memberikan redefinisi soal musibah. Ya. Kalau pendekatannya iman, musibah yang disebut kata orang musibah. Kalau dengan musibah itu, kita ada musibah, ternyata justru mampu mendekatkan diri kita kepada Allah, maka lebih pantas itu disebut sebagai rahmah atau anugerah. Sebaliknya, awam menyebut itu sebagai rahmat atau anugerah. Tetapi kalau dengan itu justru membuat kita jauh dari Allah, lebih tepat itu disebut sebagai musibah. Contoh, apa ada anugerah kok malah membuat jauh kita dari Allah? Ada apa betul? Contoh, ada bapak-bapak eksekutif muda, waktunya gajinya kecil biasa-biasa saja. Waktu jadi eksekutif muda, pangkatnya tinggi, udah mulai ya. Memang nggak pernah pulang malam, ya pulang pagi aja misalnya gitu. Mulai lupa diri, lupa rumahnya. Itu kekayaan rahmat, tetapi malah membuat jauh dari Allah. Musibah, apa ada yang menjadikan kita dekat kepada Allah? Ada seorang keluarga yang suaminya kena stroke, harus lumpuh. Anaknya kena narkoba, membuat si ibu dan keluarga itu semakin dekat kepada Allah. Tahajudnya, khusyuk, ngajinya, sregemnya, bukanya, sedekahnya. Ada begitu? Padahal dikandani Pak Kiai bentino, gak budak-budak. Dikandani dengan musibah, ya mereka malah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa rahmat maka disebut sebagai musibah adalah rahmat Allah yang terbungkus ketidakenaan. Kenapa harus ketidakenaan? Kalau enak terus banyak orang yang lupa. Contoh, kalau kita naik pesawatnya terbang dengan tenang, penumpangnya ngapain saja kira-kira? Tidur semua, betul? Kalau pesawatnya dihempas badai, mestinya mendarat di Juanda 1 jam, ternyata 2 jam enggak turun-turun. Kira-kira penumpangnya ngapain saja? Berdoa semua. Subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, termasuk saya. Artinya gelombang badai itu perlu untuk mengingatkan kita kepada Allah bahwa Allahu Akbar, manusia itu kecil, gak ada apa-apanya. Ini penting untuk diuji. Pramila, kalau kemudian dunia sekarang bingung, habis bingung kena pandemi COVID, sekarang bingung soal ekonominya, saya gambarkan seperti gabah ditapeni. You know gabah ditapeni? Ditarik mundur, diputer-puter, dilempar-lempar, ya. Itu untuk memisahkan apa? Antara padi dengan batu. Bumi ini diputer oleh Allah dengan pandemi. Nggak Amerika, nggak Jerman, nggak Cina, nggak Indonesia, ribut semuanya untuk memilah mana yang imannya berkualitas padi, makin merunduk, makin berisi, mana imannya yang berkualitas batu, dilempar batu pun masih berkepala batu, begegek, nggak paham sama sekali. Ada begitu? Nah, mudah-mudahan kita termasuk lulus ujian seleksi. Ini tadi ya. Ketika diuji dengan pandemi, terpisah sebagai padi, bukan terpisah sebagai batu yang berkepala batu. Nah, cirinya apa? Orang yang imannya berkualitas padi, makin merunduk, makin berisi. Dia pasti akan mengisi dengan ngaji. Kenapa? Orang-orang yang kalau diuji oleh Allah dengan musibah, entah ngamuan, marahan, uring-uringan. Ngapunten, saya dapat bocoran semenjak ujian berupa belajar BDR ya, online itu ya.
kemudian apalagi bapak-bapak suaminya banyak yang kena PHK, bisnisnya ambruk, itu ibu-ibu pada uring-uringan, ngamukane tambah nemen katanya. Survei membuktikan mak-mak yang naik kekerasan verbal itu ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk, bengok-bengok itu naik 65%. Bahayanya ibu-ibu kalau sudah ngomel-ngomel, itu yang diomeli bukan hanya anaknya, bojo morotuwa ponakan disantap kabeh. Bahkan ada yang membunuh anaknya, betul? Di Bekasi. Nah, ibu, kata Aakim, kalau seseorang keluarga ya kok ngamuan, uring-uringan, itu pertanda tambahnya ilmu tidak sepadan dengan beban atau tambahnya masalah yang dihadapi. Masalah berat, anak-anak berat, ngopeni orang tua berat, ekonomi berat, penyakit ini juga berat. Lah kok gak tahu gelem ngaji, ilmu nih gak tambah, sing maju malah ngamuan, uring-uringan. Nah itu oleh karena itu hati-hati. Lalu bagaimana agar kita tidak uring-uringan? Imam Ibnu At-Ta'ilah Al-Askandari, penulis buku kitab Al-Hikam, berpesan, ketika kita dilempar ujian oleh Allah, jangan seperti anjing. Apa maksudnya? Anjing itu kalau dilempar tulang oleh tuannya, makmur begitu, anjing lari kemana? Rebutan tulang sampai lupa kepada Tuhan yang melemparnya, betul? Nah, kita ini punya Allah, punya iman. Kalau dilempar musibah oleh Allah, jangan menghadapi musibah itself dengan protokol bumi, dengan kesombongan akal. Jangan, tetapi akseslah Allah dengan berbagai pintu akses. Apa itu? Berdoa, berzikir, membaca Quran, sedekah, puasa sunnah, betul? Mintalah kekuatan dari Allah, karena la haula wala quwwata illa billah. Setuju? Baru bersama Allah hadapilah masalah ujian musibah ini. Itulah makna innallaha ma'as sabirin. Itulah makna wa basyiris sabirin. Berilah berita gembira, gak panikan, gak baperan, gak ngamuan, gak bingungan bagi orang-orang yang sabar. Sabar bukan ngurus dodo, sabar bukan ya. Sabar itu bersama Allah menghadapi masalah. Nah, kalau kita bisa semacam itu, ibu, sebetulnya disitulah naiknya kualitas iman itu. Jadi kalau panjenengan kok diuji macam-macam itu mantep, tidak menjauh dari Allah, malah DP kepada Allah. DP itu amalnya sudah saya sampaikan pada pengajian bulan 6 yang lalu, dalam surah 3 ayat 134. Masih ingat ya? Itu DP dengan amalan-amalan yang dicintai oleh penduduk langit itu ya, maka ya, insya Allah iman kita akan semakin naik kelasnya. Maka dikatakan iman itu artinya percaya. Setuju? Orang yang beriman itu cirinya orang yang pede, percaya diri menghadapi masalah apa saja, kapan saja, di mana saja. Pede menghadapi masa lalu namanya syukur, pede menghadapi masa depan namanya sabar atau optimis. Kalau ada orang beriman kok tidak pede menghadapi ujian ini, gak syukur, gak sabar, saya khawatir ada masalah dalam keberimanannya, ada something wrong. Meskipun orang itu tiap malam zikir pakai Asmaul Husna, ada zikirnya pakai tasbih sampai merotoli gitu, tapi kok gak pede menghadapi ujian. Ini hatinya yang tidak lengket dekat kepada Allah, hatinya sudah diisi dunia-dunia yang ya menjadi kegalauannya tadi. Maka tidak heran kalau Rasulullah menyedarkan al-iman itu nisfahu asyukru, nisfahu as-sabru. Iman itu separuhnya syukur, separuhnya sabar. Ya, ada pintu surga namanya pintu syukur, ada pintu surga namanya pintu sabar. Selesai dengan dua itu. Ibu pernah dapat cerita keluarga ahli surga? Belum pernah? Modalnya syukur dan sabar. Keluarga ini suaminya dari orang Ethiopia.
Orang Ethiopia itu kulitnya hanya dua, kalau nggak hitam ya hitam pol. Yang putih cuma giginya sama matanya kelop gitu ya. Tapi dia beruntung istrinya cantik putih dari Palestina. Saking cantiknya Bu, suami ini lihatin terus kemanapun istrinya pergi, sampai istrinya salting salah tingkah. Ngapain toh Pak, kok kamu itu ngelihatin terus begitu? Kata suaminya, apakah aku tidak boleh menjadi orang yang bersyukur? Ngatasi saya sehitam ini kok dapat istri secantik kamu. Kata istrinya, alhamdulillah Pak, mudah-mudahan itu menjadi tiket kita berdua masuk surga. Papa masuk surga dengan tiket syukur, sementara saya masuk surga dengan tiket sabar. Sabar seperti lucu ireng, elek, powelik atau mambu bisa. Bu Pramila, kalau ada yang bernasib sama dengan ibu-ibu tadi, ibu Palestina tadi, nasihat saya sama, disyukuri, disabari, diopeni, ditelateni, meskipun bau wenceng, nolak mati-mati dulu. Guyon-guyon. Ingat penasihat orang tua kita, nak bebujuan iku gampang, sing sabar ojo podo ngamukan, ya. Sing sapa gelek ngamukan delengen, ora mesti budal disikan. Budal teng pundi? Budal teng pundi? Kuburan. Loh, ini bukan guyon, survei membuktikan laki-laki harapan hidupnya lebih pendek ketimbang ibu-ibu. Laki-laki suami itu rata-rata 65 tahun, ibu-ibu bisa mencapai rata-ratanya 70 tahun lebih. Tapi yang sabar bisa, ibu saya 81 ya, ibu mertua saya 76, bapak sudah nggak ada semua. Jadi ibu itu lebih panjang umur. Tahu kenapa penyebabnya? Satu, karena bapak-bapak suka ngamuan, emosian, marahan, betul? Penyebab yang kedua, para suami terlalu sering diomeli sama istrinya, makanya cepat mati. Bu, ya, kalau ngamuk-ngamuk itu jangan dihabiskan hari ini, to be continue for tomorrow. Supaya bapak umurnya rodok dawa. Kira-kira. Ibu, yang terakhir, ada sebuah doa, ya, agar kita tahu kapan harus tetap berikhtiar, mentok, kapan harus sumeleh tadi, ya. Ada batasnya, ya, pakai bahasa Indonesia Allah, ya. Ya Allah, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk mengubah hal-hal yang bisa diubah. Yang itu tadi. Kedua, berikan kami keikhlasan, ya, sumelah tadi, ya, kerelaan untuk menerima hal-hal yang sudah tidak bisa kami ubah. Ibu kita sakit terus akan macam-macam rumah sakit, oksigen macam-macam, kok ternyata nggak bisa diubah, harus ibu wafat situ, ya, berarti kita minta kerelaan, ikhlas untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kami ubah. Dan permintaan yang tiga, berikan kami kebijaksanaan, ya, kebijakan untuk membedakan keduanya. Kapan kalian harus berjuang, mati-matian berikhtiar, kapan harus tahu diri dan sumeleh, bahwa ini final takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa Arabnya adalah faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ibu, apabila telah menyelesaikan suatu pekerjaan, segera kerjakan yang lain dengan sungguh-sungguh. Wa ila rabbika farghab, kepada Tuhanmu hasilnya gantungkanlah. Kalau nasihat singkat saya dengan terjemahan bebas ini, pikirane obah, tangane olah, atine pasrah. Ojo diwalik. Tangan sikile pasrah, atine berubah, bergejolak. Lah gak karu-karuan iki. Nggih. Sing obah iku domainnya tangan sama pikiran, ati iku sing pasrah, aja diwalik.
sikile pasrah. Biasanya nek marketing gak dodol gak payu-payu, terus dhuwur ning Al-Falah resetan teko ngasar. Lah kok toko-toko wis pasrah. Iku sikil kok pasrah gak oleh gitu. Sikil tangan bergerak, atine sing pasrah. Pramila pikirane obah, tangane polah, atine pasrah. Tetap usaha keras, atine tidak ikut bergejolak. Ridho sama takdir Allah. Ibu, ini rukun iman yang nomor 6. Banyak orang yang apa rukun iman tetapi tidak atau gagal faham terhadap rukun iman nomor 6, yaitu iman kepada takdir Allah. Cirinya Rasulullah ngomel-ngomel, mengeluh, nek wong Surabaya misu-misu, itu pertanda jauh dari takdir Allah, tidak ridho sama ketetapan Allah. Apalagi putus asa, itu kufur dari rahmat Allah. Mudah-mudahan ya sedikit ini bermanfaat adanya. Kita perdalam dengan dialog, diskusi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.